Salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat klasis Pulau Jawa. Kita bersyukur boleh menjalani kehidupan dalam suka duka. Mengawali pekan baru ini, kita sejenak akan bersekutu melalui sapaan inspiratif klasis Pulau Jawa. Mari kita berdoa. Terpuji Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Kini kami akan membaca firman-Mu. Tolonglah kami, ya Roh Kudus, untuk memahami firman Tuhan. Tolong kami Roh Kudus untuk menjadikan firman Tuhan sebagai bagian hidup kami sehari-hari. Kami memohon dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan kita pada hari ini Mazmur 37 ayat 1 sampai 6. Mazmur 37 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka seperti lisut, seperti rumput, dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan, dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri, dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, dan hakmu seperti siang. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dalam kehidupan ini. Amin. Rahasia kesuksesan Daud. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, tentunya kita semua mendambakan suatu perjalanan hidup yang senantiasa bisa sukses melewati berbagai macam pergumulan dalam hidup kita. Di dalam bagian bacaan kita, Daud menyampaikan hal-hal yang pokok yang sangat penting dalam meraih kesuksesan. Yang pertama, jangan marah. Janganlah marah karena orang jahat. Kata marah digunakan dalam bahasa Ibrani dengan kata kara. Kara artinya hati menjadi panas. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, hati menjadi panas. Ini yang seringkali membuat orang banyak gagal dalam menjalani segala kehidupannya. Ia tidak mampu mengatasi persoalan kehidupan, ia tidak mampu mengatasi perkataan orang, reaksi orang, dan perilaku orang kepadanya. Kita tahu bersama bahwa Daud itu seringkali mendapatkan amarah dari Saul. Bahkan Saul pernah dengan marah mau membunuh Daud. Tetapi Daud tidak membalas hati yang panas dari Saul dengan hati yang panas juga. Ia menghindar. Bahkan ia kemudian mau menjalin persahabatan dengan anaknya Saul yang marah kepada dia. Menarik. Biasanya orang kalau sudah marah kepada kita, maka bisa dikatakan orang-orang di dekatnya, keluarganya, temannya, kita tidak mau dekati. Tapi di sini Daud memperlihatkan bahwa kalau Saul yang marah, ya cukuplah Saul yang kita lihat sebagai orang yang marah. Jangan kita hubungkan dengan temannya, jangan kita hubungkan dengan anak-anaknya atau keluarganya. Kita semuanya tetap harus menjalin hubungan yang baik. Tidak semua orang marah kepada kita, tidak satu keluarga, tidak satu kelompok. Jangan kita subjektif, seolah-olah karena orang yang marah kepada kita, lantas yang lain juga akan ikut-ikutan marah. Nah, di dalam bagian ini kita diingatkan supaya di dalam menjalani hidup kita terus berusaha untuk menjalin kebersamaan dengan orang yang marah kepada kita, ya. Kita justru membangun persahabatan seperti Daud membangun persahabatannya dengan Yonatan. Daud juga tidak mau kebahagiaannya atau arah hidupnya rusak gara-gara hatinya menjadi panas, ya. Ia tidak terpancing. Ia tetap menjaga hatinya menjadi adem atau menjadi dingin. Ia pernah punya kesempatan untuk membunuh Saul 2 kali malah. Tetapi Daud tidak mau melakukannya. Kalau orang yang memiliki hati yang panas, ia pasti akan melakukannya. Bapak Ibu, saudara-saudara mungkin pernah juga mendapatkan perlakuan yang buruk dari orang-orang seperti Saul.
Mungkin kita belum dilempar dengan tombak, mungkin kita hanya dilempar dengan kata-kata yang kasar atau sikap yang kasar. Janganlah hati kita menjadi panas, karena kita ingin menjadi orang yang sukses dalam Tuhan. Yang kedua, di ayat 1b dikatakan, jangan iri karena orang curang. Orang iri itu adalah orang yang selalu tidak senang pada kelebihan orang lain. Orang iri itu merusak dirinya sendiri. Ia tidak bisa bahagia atas kebahagiaan orang lain. Ia senantiasa ingin lebih unggul daripada orang lain. Perkara iri, saudara-saudara, ini yang seringkali merusak kehidupan kita. Banyak orang yang kemudian tidak bisa sukses dalam hidupnya karena berpenyakit iri. Ia mengambil suatu perkara di dalam perasaan negatif sehingga tidak bisa belajar secara positif dari kelebihan orang lain. Daud tidak mengajak kita untuk iri pada kelebihan orang lain. Semua kita punya kelebihan dan kita dipanggil supaya kita mau untuk mengakui keunggulan orang lain dan mempelajari keunggulan-keunggulan itu. Itu kunci sukses yang kedua. Dan yang ketiga, di ayat 3 dikatakan, percaya kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Saudara-saudara, kita sebagai orang percaya sudah pasti, Bapak Ibu, saudara-saudara sudah pasti percaya kepada Tuhan. Nah, perintah berikut yang dihubungkan dengan kepercayaan secara vertikal kepada Tuhan adalah secara horizontal, yakni lakukan yang baik kepada sesama manusia. Banyak orang mau menjadi yang terbaik, tapi firman Tuhan mengajak kita untuk melakukan yang terbaik, bukan menjadi yang terbaik, tapi melakukan yang baik. Walaupun dengan melakukan yang baik, boleh jadi seseorang juga bisa menjadi yang terbaik. Yang penting motif kita adalah melakukan yang baik. Orang yang hanya memikirkan menjadi orang yang terbaik, itu bisa menghalalkan segala cara ya, sehingga ia tidak melakukan hal yang baik, malah ia melakukan hal yang buruk demi mencapai menjadi orang yang terbaik. Anak-anak Tuhan diajak supaya prosesnya itu dilakukan dengan baik, bukan hanya hasilnya. Dan keempat, bergembiralah karena Tuhan, di ayat 4 ya. Kita diajak untuk senantiasa bergembira dalam hidup ini, dalam melakukan hal yang baik, bukan dengan sungut-sungut atau terpaksa. Orang percaya dan melakukan hal yang baik itu dilakukan dengan kegembiraan, dengan kebahagiaan. Dalam istilah Ibrani, kata bergembira itu anak, bisa berarti bersenang ya. Jadi kita bisa melakukan sesuatu yang baik itu dengan bersenang, ibaratnya semacam berkelakar. Ataupun juga anak itu tidak hanya berarti bergembira, tapi bisa berarti bermanja. Jadi ibaratnya kita bagaikan orang yang bermanja ketika melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang tentunya dalam kebaikan, dalam hal yang indah, ataupun juga dalam perasaan romantis. Dan yang kelima, ayat 5 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Ini suatu ungkapan yang tidak menunjukkan kita menyerah. Daud tidak pernah menyerah dalam hidupnya, tapi ia selalu berserah kepada Tuhan. Apapun yang ia lakukan dan perlakuan yang buruk yang ia dapatkan sekalipun, ia tetap berserah kepada Tuhan. Ia juga tetap melakukan perkara-perkara yang baik. Ia menggunakan akal budinya. Ia berusaha untuk memikirkan bagaimana cara untuk menjalani dan mengatasi suatu persoalan kehidupan. Ia tidak mengandalkan kemampuannya, tetapi ia menggunakan kemampuannya yang Tuhan telah berikan. Dengan menyerahkan keberadaan hidupnya kepada Tuhan dan tetap senantiasa bertanggung jawab menjalankan bagian hidupnya, Daud menjadi seorang yang sangat sukses di dalam perkara kehidupan sosial politik maupun di dalam perkara kerohanian. Kita bersyukur bahwa mazmur-mazmur yang ditulis oleh Daud juga dapat menjadi inspiratif bagi kita warga klasis Pulau Jawa dimanapun berada. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas firman-Mu. Tolong kami untuk dapat senantiasa seperti Daud, terus senantiasa menjaga keberadaan diri kami dalam kehidupan ini yang mengantar kami pada suatu kesuksesan yang indah, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati senantiasa seluruh warga
Klasis Pulau Jawa di dalam segala aktivitas kehidupan. Biarlah mereka terus senantiasa sukses di dalam kasih kemurahan Tuhan. Memberkati juga seluruh pengurus Klasis dan juga wadah-wadah PI termasuk sapaan inspiratif ini. Tuhan berkati. Bapa Surgawi, Engkau senantiasa yang terus menjaga kami, terus menuntun kami. Kepadamu senantiasa kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Demikian sapaan inspiratif kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.